Assalamualaikum Bunda dan para pendidik. Sejak ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi, pemerintah mengeluarkan surat edaran Kemendikbud untuk menetapkan aturan belajar dari rumah atau kita sebut juga dengan BDR, Home Learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini panduan bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah. Yang pertama, pengertian bermain matematika adalah bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengenal konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Mengapa sih perlu mengenal matematika? Anak mampu menyelesaikan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat, dan sebagai strategi pemecahan masalah. Manfaat bermain matematika, tentu pembelajaran matematika adalah konsep matematika yang benar dengan cara yang menarik dan menyenangkan, sehingga menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Konsep apa sih yang bisa dan cocok untuk dikenalkan pada anak? Yang pertama adalah mencocokkan. Yang kedua, mengelompokkan dan mengklasifikasi benda berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Selanjutnya yang ketiga adalah seriasi, yaitu mengurutkan benda-benda dalam satu urutan, misalnya urutan yang kecil, yang besar, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah geometri, mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi dasar, lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang. Kalau kita bisa menunjukkan bendanya, maka itu akan menjadi gambar yang nampak atau bangun ruang. Dan juga di sini mengenalkan dengan konsep antara lebih tinggi, depan belakang, di dalam di luar, di atas di bawah, dan sebagainya. Yang kelima adalah pola. Pola ini kita bisa mengenalkan pola-pola berupa warna-warna, kemudian pola-pola bentuk dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah bilangan. Bilangan di sini adalah konsep yang lebih kurang, menghitungnya dengan penjumlahan, kemudian juga pengurutan. Yang ketujuh adalah kita mengenalkan grafik, mulai dengan contoh-contoh yang sederhana membuat grafik dengan menggunakan baskom dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-8 adalah pengukuran. Ini pada tahap ini akan lebih tinggi. Anak diajak menggunakan alat ukur standar seperti jam dinding, jam tangan, penggaris, termometer, dan meteran, atau bisa juga dengan tubuhnya, yaitu jengkal, tepak, rentang, dan sebagainya. Selanjutnya mengenal konsep matematika dengan bernyanyi dan bertepuk. Ini hal yang menyenangkan, yang membuat mereka bahagia. Lagu-lagu mengenal konsep-konsep angka sudah banyak ya, melalui anggota tubuh dan sebagainya. Nah, kegiatan main matematika di rumah apa ya? Yang pertama, kegiatan main di halaman. Bisa mengukur panjang, kemudian lebar halaman, menghitung tanaman yang panjang dan yang pendek, kemudian mengumpulkan dan menghitung batu-batu di lingkungan halaman, kemudian juga menghitung ketinggian tanaman dan sebagainya. Juga bisa menulis angka pada motor ayahnya, nomor motor plat dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan yang bisa dilakukan di ruang tamu. Benda apa sih yang bentuknya segi 4 yang ada di ruang tamu? Benda apa sih yang bentuknya lingkaran yang ada di ruang tamu? Mereka akan mengetahuinya secara langsung. Kemudian berikutnya, permainan di manakah aku? Nah, ini mengenalkan konsep posisi. Ada di belakang, di depan, dan seterusnya. Bisa juga dengan menghitung jumlah meja, jumlah kursi, jumlah benda-benda yang ada di ruang tamu. Juga bisa mengukur panjang atau lebar meja dengan penggaris, dengan jengkal tangan, dan sebagainya. Bisa juga dengan mengurutkan tinggi anggota keluarga. Jadi kita antara adik, saudara, kakak bisa berdiri dan mengukur mana yang lebih tinggi, mana yang paling kecil, dan seterusnya. Kita juga bisa memanfaatkan sepatu dengan mengklasifikasinya
sepatu yang kecil, sepatu yang besar. Sepatunya bunda buat anak perempuan, buat anak laki-laki, bisa mengklasifikasikan sepatu itu. Sepatu yang tidak bertali, sepatu yang bertali, sendal mana, sepatu mana, bisa ya bunda dikembangkan. Bisa juga dengan membuat angka-angka, baik angka 1, 2, dan seterusnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan, misalnya kacang-kacangan, ketumbar, lada. Kita juga bisa, anak-anak senang sekali ya bunda kalau kita mainin pakai kecap. Mereka pakai jari mereka finger paintingnya dengan menggunakan kecap, mudah kan. Dengan pewarna makanan juga bisa menulis angka dengan finger painting. Pemanfaatannya kecap, pewarna makanan bisa seperti itu. Selanjutnya kegiatan main yang di dalam ruang makan atau dapur. Wah, banyak sekali ya bunda, banyak bisa yang kita manfaatkan. Misalnya memasangkan antara panci dengan tutupnya, memasangkan wadah makanan dengan tutupnya, baik warna, klasifikasi bentuk, dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa menghitung jumlah piring, jumlah sendok, jumlah garpu, dan seterusnya. Juga bisa memanfaatkan dengan dapur, dengan bumbu-bumbu dapur. Misalnya kita menggolongkan, contohnya saja cabai merah, cabai yang keriting hijau, kita kelompokkan masing-masing. Mana yang cabai merah panjang, mana yang cabai hijau yang panjang, dikelompokkan, diklasifikasi berdasarkan warna dan bentuknya. Bisa juga kita menggunakan di dapur membuat susunan pola dengan cara hanya mengambil sendok dan garpu. Misalnya sendoknya kita letakkan secara posisi berdiri lurus ke atas, kemudian selang-selingnya habis itu garpu, selanjutnya apa? Sendok, garpu, sendok, dan seterusnya. Kegiatan main matematika di kamar tidur dengan cara melipat bajunya sendiri, menggolongkan bajunya, celana mana celana, baju mana baju, kaos mana, celana kecil, celana yang panjang, bisa mengelompokkan benda-benda atau baju tadi. Kemudian juga bisa bermain seberapa tinggi bantal ya. Kita main tumpuk-tumpukan bantal ya bunda, tumpuk-tumpukan bantal, mana sih yang harus kita tumpukan, seperti itu akan menjadi sangat seru sekali. Kemudian juga bisa membuat bangunan-bangunan di kasur itu, bermain bangunan-bangunan dengan menggunakan bantal, main bikin rumah-rumahan dan sebagainya. Selanjutnya adalah memasangkan kaos kaki, pisah-pisahkan kaos kaki dan mereka akan menggabungkan satu sama lain. Intinya tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah, buat guru dan orang tua harus memahami konsep matematika permulaan. Matematika ada di lingkungan sehari-hari. Gunakan benda-benda konkret yang mudah ditemui di rumah. Libatkan orang rumah, orang tua, orang dewasa, lingkungan rumah. Pilih alat-alat main yang aman, mudah, bersih, dan yang mudah ditemukan di rumah. Demikian tadi beberapa bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah. Semoga bermanfaat dan ikuti selanjutnya kegiatan main berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.